wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Fitriana dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang distorsi pasar dalam Islam. Adapun pembahasan yang akan saya bahas itu, yang pertama adalah pengertian dari distorsi pasar, kemudian ada jenis-jenis dari distorsi pasar, kemudian ada contoh kasus dari distorsi pasar tersebut, dan yang terakhir adalah analisis dan juga solusinya. Analisis di sini adalah analisis tentang contoh-contoh kasus dari distorsi pasar tersebut. Baiklah, yang pertama itu adalah apa itu distorsi pasar. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distorsi itu memiliki arti sebuah gangguan yang terjadi sehingga dapat memutarbalikkan suatu fakta atau tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Sementara pasar itu adalah tempat di mana pembeli atau demand dan juga penjual atau supply memiliki hubungan satu sama lain dan terjadi hubungan tukar-menukar. Atau secara klisenya, pasar itu adalah tempat bertemunya demand dan juga supply. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa distorsi pasar itu adalah sebuah gangguan yang terjadi di dalam mekanisme pasar yang sempurna. Pada perspektif Islam, distorsi pasar itu adalah kondisi pasar yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana hal tersebut disebabkan oleh tangan-tangan atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biasanya distorsi pasar ini dilakukan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keadaan orang lain dan juga aturan atau syariat dalam Islam. Padahal di sini sudah jelas bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi kepentingan umum dan juga kepentingan bersama. Nah, dan juga tidak mengutamakan yang namanya kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Dan pada bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa penentuan harga itu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu permintaan dan juga penawaran. Pertemuan antara permintaan dan juga penawaran ini harus dilandaskan atas suka sama suka atau rela sama rela, agar tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu. Hal ini seharusnya menjadi hal atau situasi yang ideal pada pasar. Tetapi pada kenyataannya, situasi yang ideal ini tidak selalu bisa tercapai, karena seringkali terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang ideal. Selanjutnya itu adalah tentang jenis-jenis distorsi pasar. Jadi distorsi pasar itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada rekayasa dari permintaan dan juga penawaran, kemudian ada tadlis atau penipuan, dan yang terakhir itu ada tahrir atau ketidakpastian. Dan untuk rekayasa permintaan dan juga penawaran ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada bayi najasi, itu dari rekayasa permintaan, sedangkan ikhtiar dan talaki rukban itu dari rekayasa penawaran. Dan untuk tadlis itu juga dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada tadlis dalam kuantitas, kualitas, harga, dan juga dalam waktu penyerahan. Dan untuk tahrir juga sama seperti tadlis, terdiri dari 4, ada tahrir dalam kuantitas, kualitas, harga, dan juga waktu penyerahan. Nah, pada video kali ini saya akan lebih membahas secara mendetail tentang tadlis atau penipuan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu tadlis. Jadi, tadlis itu adalah salah satu bentuk penipuan yang dilakukan dalam berdagang, yaitu bentuk dari ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Jika kita ingin mencapai suatu kondisi yang ideal dalam pasar, adalah salah satu syaratnya itu baik penjual ataupun pembeli itu harus sama-sama memiliki informasi yang jelas akan barang yang diperjualbelikan. Tentunya tadlis atau penipuan ini tuh dilarang karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang sama seperti informasi yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirinya dirugikan dan terjadinya kecurangan atau penipuan. Dan dalam Islam selalu mengajarkan untuk kejujuran dalam berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang halal. Untuk jenis tadlis yang pertama itu adalah tadlis dalam kuantitas. Jadi tadlis dalam kuantitas itu adalah penipuan dalam kuantitas atau jumlah dengan cara menjual barang
dengan jumlah yang sedikit atau yang telah dikurangi, tetapi dengan harga barang yang dijual sama banyaknya dengan jumlah yang seharusnya. Untuk contohnya itu adalah seorang penjual yang menjual baju dalam jumlah yang langsung banyak seperti dalam bentuk satu karung besar. Karena kita tidak mengetahui pasti beratnya yang seharusnya itu berapa atau jumlah yang pastinya itu berapa, dan juga karena jumlahnya yang terlalu banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu, jadi pedagang tersebut melakukan tindakan tadlis atau penipuan dengan cara mengurangi jumlah barang yang akan dikirim kepada pembeli. Atau untuk contoh kasus yang paling umum dan yang paling sering terjadi itu adalah penipuan dalam mengurangi jumlah takaran atau timbangan. Seperti yang saya tahu itu biasanya pedagang itu menaruh besi kecil atau magnet kecil ke dalam timbangannya itu agar timbangannya itu lebih berat daripada mestinya, dan seolah-olah pada saat dia menimbang barang tersebut jumlahnya itu pas. Untuk jenis yang kedua itu adalah tadlis dalam kualitas. Jadi tadlis dalam kualitas itu adalah tadlis yang dilakukan dengan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Untuk contoh kasus yang nyatanya itu adalah ketika kita berbelanja secara online melalui aplikasi. Mengapa? Karena pada saat kita berbelanja secara online yang ditampilkan itu seolah-olah barang dengan kualitas yang sangat bagus, baik dari segi warna ataupun dari segi kualitas bahan barang tersebut. Dengan tujuan itu agar kita para calon pelanggan itu tertarik untuk membeli barang. Karena penjual tadi merasa bahwa kita tidak tahu bentuk secara fisiknya itu apakah benar atau sesuai dengan yang digambar atau tidak. Jadi penjual tersebut biasanya melakukan penipuan dalam kualitas dengan mengirimkan barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga itu adalah tadlis yang dilakukan dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena kurangnya informasi baik dari pembeli ataupun juga penjual. Atau biasanya di dalam ekonomi konvensional itu dikenal dengan diskriminasi harga, yaitu melakukan pembedaan harga terhadap pembeli yang berbeda pula. Contoh nyatanya itu adalah yang terjadi di bandara, yaitu ketika sopir taksi yang melakukan penipuan dalam harga tarif transportasi kepada turis. Jadi ketika orang-orang yang sudah sampai di bandara, kemudian dia ingin menggunakan transportasi seperti taksi untuk ke tempat tujuan selanjutnya, seperti ke hotel untuk beristirahat. Apabila penumpang tersebut adalah seorang turis yang bukan merupakan penduduk asli di tempat tersebut, maka seorang supir tersebut dia memanfaatkan situasi tersebut, di mana turis tersebut mungkin tidak familiar dengan tarif normal taksi yang seharusnya dan membebankan harga yang lebih tinggi sehingga melakukan penipuan dalam harga dan juga memberikan harga yang berbeda dari biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan untuk jenis tadlis yang terakhir itu adalah tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan ini adalah tadlis yang terjadi ketika seorang penjual itu menjanjikan waktu penyerahan atau penyelesaian baik barang ataupun jasa kepada pembeli, padahal penjual tersebut mengetahui secara persis bahwa ia tidak dapat memenuhi janji tersebut. Untuk contohnya itu, misal penjual menjanjikan waktu penyerahan barang adalah besok siang, tapi pada kenyataannya penjual tersebut tahu bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang tersebut pada besok siang. Jadi ketika pembeli itu hendak mengambil barang tersebut, ternyata barang tersebut belum selesai. Atau untuk contoh nyatanya itu adalah ketika kita ingin membuat baju atau melakukan penjahitan baju di tukang jahit. Apabila tukang jahit itu tahu bahwa ia tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan penyelesaian baju tersebut di waktu yang sudah dijanjikan, maka itu termasuk ke dalam tadlis dalam waktu penyerahan. Biasanya ini dilakukan agar transaksi itu dapat terjadi, meskipun penjahit tersebut mengetahui bahwa ia tidak dapat memenuhi janjinya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis kenapa hal-hal tersebut tidak boleh. Jadi setelah dari contoh-contoh kasus yang udah saya sebutkan sebelumnya itu, kenapa hal tersebut tidak boleh
dilakukan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa macam-macam tadlis tadi, baik dari tadlis kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, ataupun dalam waktu penyerahan, bahwa yang banyak dirugikan di sini adalah kita sebagai seorang pembeli. Padahal di dalam Islam itu, dalam berdagang dilarang untuk melibatkan kebohongan dan juga ketidakjujuran. Islam itu selalu mengajarkan kita bahwa dalam berdagang itu harus memiliki prinsip kejujuran dan juga keterbukaan dalam berbagai aspek. Salah satunya tidak termasuk salah satunya ya termasuk adalah dalam berdagang. Contoh salah satu yang bisa kita ambil adalah di tadlis dalam waktu penyerahan tadi. Ketika penjual itu menjanjikan waktu penyelesaian yang sebenarnya tidak dapat ia penuhi. Hal ini dapat mengecewakan pembeli dan dapat merugikan mereka secara finansial. Islam mengajarkan kita untuk dapat memenuhi janji dan juga berkata jujur dalam segala hal, termasuk dalam penyerahan barang atau jasa. Dengan melarang adanya tindakan tadlis, Islam ingin menjaga agar transaksi itu dapat berjalan dengan adil dan berkeadilan antara penjual dan juga pembeli tanpa adanya pihak yang dirugikan. Yang terakhir adalah tentang solusi agar tadlis itu tidak dilakukan. Ada 3 solusi. Yang pertama itu adalah membuka akses informasi. Ini sudah sangat jelas karena salah satu terjadinya tadlis itu adalah adanya kesalahan informasi dari para pihak, baik dari pembeli ataupun juga penjual. Akibat dari adanya kesalahan informasi ini, beberapa pihak di dalam pasar memanfaatkan situasi dengan melakukan transaksi dengan tujuan agar ia mendapatkan keuntungan. Dan di mana pihak yang tidak memiliki informasi yang lengkap, maka ia akan dirugikan dalam hal ini. Yang kedua adalah meningkatkan prinsip kejujuran. Di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya itu kejujuran. Seorang muslim harus berkomitmen untuk selalu bisa bersikap jujur dalam transaksi yang dilakukan. Jujur di sini itu memiliki arti bahwa dapat melakukan dengan memberikan informasi yang akurat dan juga jelas kepada siapapun tanpa adanya rasa ingin menipu. Dan untuk solusi yang terakhir itu adalah transparan dalam berdagang. Artinya itu dapat memberikan informasi yang lengkap dan juga jelas kepada pembeli mengenai produk baik dari kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu penyerahannya. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan agar tadlis atau penipuan dalam berdagang itu dapat tidak lagi dilakukan, agar dapat menjaga mekanisme pasar agar tidak terjadi distorsi pasar. Demikianlah video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.